Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saudara, Kalimantan Utara merupakan salah satu provinsi termuda di Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Filipina. Sebagai salah satu provinsi termuda di Indonesia, Kalimantan Utara dituntut untuk segera menata diri guna membangun perekonomian secara kompetitif dan juga berkelanjutan. Nah, untuk mencapai tujuan atau sasaran tersebut, tentunya dibutuhkan satu sosok pemimpin yang mampu mendorong perencanaan perekonomian daerah yang terarah dan juga efektif. Nah, salah satu tokoh masyarakat di Kalimantan Utara adalah Bapak Sulaiman. Seperti apa sosok Bapak Sulaiman? Kita akan berbincang selama 30 menit ke depan bersama saya Egit Hapsari hanya di Bincang Kita. Baik saudara, langsung saja kita akan berbincang-bincang dengan tokoh masyarakat dari Kalimantan Utara, Bapak Sulaiman. Assalamualaikum Pak Sulaiman. Waalaikumsalam. Ya. Apa kabar? Kabar baik, baik. Baik ya Pak ya, terima kasih sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukannya di studio Kompas TV Jakarta. Ya, sama-sama Mbak Git. Bapak, sebelum kita mengenal lebih jauh, mungkin bercerita tentang profil Bapak, mungkin bisa diceritakan sehari-hari ini apa kegiatannya Pak? Baik, makasih Mbak Git. Kegiatan saya keseharian, saya ini saat ini masih menjadi prajurit TNI dengan pangkat Brigadir Jenderal TNI. Saya berdinas di BIN, kemudian kegiatan harian saya terakhir kemarin saya menjabat sebagai Kepala Bindah di Jawa Tengah. Namun demikian kami mungkin menjelaskan bahwa kami di TNI masuk Akabri dulu tahun 86. Lulus dari SMA masuk ke Magelang, kemudian lulus tahun 90. Kemudian berdinas di Kodam 5 Brawijaya, Jawa Timur selama 10 tahun. Tahun 2000 kami pindah ke Bandung, kemudian pindah lagi ke Ambon, pindah ke balik ke Jawa Tengah jadi komandan batalion, kemudian pindah ke Kalimantan jadi komandan Kodim, dan balik ke Balikpapan menjabat sebagai Wasintel Kodam, stafnya Panglima Kodam 6 Mula Warman, kemudian kembali ke Mabes TNI jadi komandan lagi di Satintel Bais TNI, kemudian masuk jadi dosen di Seskoad. Habis itu kami masuk BIN. Kami masuk BIN terakhir tahun 2018, kemudian kami ditugaskan ke Kalimantan lagi. Terakhir meninggalkan Kalimantan tahun 2022 untuk kembali ke Jawa lagi nih. Wah, ini si prosedur sama masyarakat dari kami di militer. Wah, luar biasa. Jadi di bidang militer sendiri Pak Sulaiman sudah berkiprah selama hampir 40 tahun ya dengan sepak terjang yang sedemikian rupa ya. Tapi saya dengar bahwa Pak Sulaiman ini lahir dari keluarga petani, begitu betul Pak? Ya, nah, bagaimana Pak Sulaiman menghabiskan masa kecil dengan keluarga petani sebagai anak petani begitu? Baik, makasih. Kalau berbicara tentang asal-usul saya sebenarnya kelahiran dari suatu daerah di Sulawesi Selatan, di namanya Kampung di Camba, salah satu kabupaten di wilayah di Kabupaten Maros. Daerah Camba ini berbatasan dengan Bone. Nah, silsilah kami itu keturunan dari satu kerajaan kecil di Bone Selatan, namanya Arung Lamoncong. Kamilah turunan almarhum kakek buyut kami. Jadi kami dari Bone, tapi lahir di Camba, kemudian besar di Camba, masuk SD, SMP sampai SMA lulus di Camba. Nah, keluarga kami memang petani, sekaligus dia juga pedagang di daerah, pekerjaannya cukup bagus. Kemudian kami juga ikut dibina dan ditempa sebagai anak petani, di mana orang tua bekerja, kami ikut dan dilatih berdisiplin, bertanggung jawab, baik menjadi petani maupun pedagang. Ini kami dilatih dengan baik orang tua kami. Turun ke sawah, ke ladang juga ya Pak? Betul. Jadi kami menikmati menjadi petani ya, dari kecil, dari SD sampai lulus SMA kami bertani. Demikian juga jadi pedagang kami juga ngalami. Jadi kemana orang tua kami bekerja, kami selalu mendampingi, sehingga kami ini termasuk anak disayang sebenarnya orang tua kami, karena rajin ikut membantu, dan alhamdulillah orang tua kami senang sampai kami lulus SMA.
Jadi sudah terbiasa hidup sederhana dan juga berjuang ya, membantu orang tua dari kecil ya. Ini kan menarik ya Pak Sulaiman ya, seorang anak petani tiba-tiba berkarir di bidang militer. Nah, apa yang mendorong seorang anak petani seperti Pak Sulaiman akhirnya memutuskan untuk bergabung di Akmil pada tahun 86? Salah satu bagian kenapa saya harus masuk Akabri, karena untuk meringankan orang tua, kan waktu itu kan kuliah juga beban dari orang tua dan sebagainya. Saya ingin merasakan di samping lepas dari tanggung jawab orang tua, ingin mandiri, juga lepas dari pembiayaan dan meringankan orang tua. Itulah salah satu sekolah yang pada waktu itu tanpa biaya, mulai dari tes, sekolah sampai lulus tanpa biaya. Jadi betul-betul lepas dari pembiayaan orang tua sampai kita lulus, sampai makan gaji. Nah, ketika kami di Taruna juga dapat uang saku, uang makan sampai lulus jadi gaji. Jadi ketika saya tamat SMA sudah lepas dari tanggung jawab orang tua. Wah, senang sekali berarti punya seperti Pak Sulaiman ini. Ini kan menarik, lahir di keluarga petani lalu berkiprah di militer. Mungkin dari pengalaman Bapak sejauh ini, bagaimana pengalaman tersebut bisa memengaruhi Bapak mungkin dari pengambilan keputusan maupun dari gaya kepemimpinan Bapak? Pendidikan di Akabri itu memang dilatih menjadi seorang pemimpin ya. Para pura-pura TNI rata-rata lulusan Akabri itu memang dilatih menjadi pemimpin. Nah, dinamika perjalanan hidup kami itu sejak dari letnan, sejak lulus dari Taruna sampai berdinas dengan kepantakan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut itu kami dilatih ketika kami sekolah, lulus sekolah Akmil, beri jabatan komandan peloton. Habis itu jadi komandan kompi. Habis itu disekolahkan lagi. Habis sekolah jadi lagi wadanion. Habis wadanion disekolahkan lagi jadi danion. Jadi kita pembinaan karirnya di militer memang terarah dengan baik. Ada jabatan, ada sekolahnya. Itu secara bertingkat dan berlanjut. Nah, mengapa di militer tertata dengan baik? Memang sistemnya di TNI sudah tertata dengan baik sehingga pembinaan karirnya yang mana bagaimana cara mengambil keputusan itu dari latihan dan pendidikan. Jadi kami pura-pura TNI lulusan Akabri itu insya Allah banyak dilatih dari dinamika hidup, pengalaman dan sekolah. Demikian. Dari situlah muncul bibit-bibit kepemimpinan begitu ya. Betul. Dan juga pengambilan keputusan secara tepat dan juga bijaksana ya Pak Sulaiman ya. Mungkin dari selama ini menjadi komandan, menjadi pemimpin, apa pengalaman yang paling tidak bisa Mbak lupakan selama ini? Pengalaman yang sangat seru sebenarnya suatu pengabdian, pengabdian di daerah operasi. Hal yang membawa kesan itu ketika merubah opini orang yang berkonflik menjadi mendamaikan. Itu ketika saya bertugas itu baik di Aceh maupun di Poso dan Ambon itu ada konflik. Nah, ketika di Poso itu saya sudah jadi komandan, saya sudah pangkat kolonel menangani konflik Poso yang sudah lama berkelanjutan. Nah, ketika saya ditugasi oleh kepala Bais waktu itu atau dari Panglima TNI untuk menangani penanganan konflik, inilah kesan yang terbaik bahwa saya menangani selama 2 tahun itu yang begitu riuhnya. Setiap hari di TV kita lihat konflik Poso. Saya tangani 3 bulan saya di sana sudah mulai mengurai permasalahan dan saya bertahap kami bisa mereda dan sampai menghampiri tuntas kami. 2 tahun itu berubah, yang tadinya konflik terbuka kami bisa meredah dengan baik dengan saling menimbulkan rasa kasih dan perdamaian. Alhamdulillah lewat tokoh-tokoh mereka saya pegang semua, saya damaikan dengan baik, insya Allah. Tentunya ini pengalaman yang pengalaman paling berkesan ya. Karena itu merubah opini konflik. Nah ini tidak gampang. Tidak gampang. Nah, alhamdulillah kami berhasil. Seperti sekarang Poso udah damai, enak. Tentunya butuh skill untuk negosiasi dan juga resolusi konflik yang tinggi begitu ya Pak. Baik, semakin menarik ya perbincangan kita. Namun kita akan lanjut bincang-bincang lagi setelah jeda berikut. Tetap di Bincang Kita. Terima kasih Anda masih menyaksikan Bincang Kita Saudara, dan kita masih berbincang bersama Bapak Sulaiman, seorang tokoh masyarakat Kalimantan Utara. Pak Sulaiman tadi bercerita mengenai kiprahnya di bidang militer yang sekian lama, ternyata cukup lama dan sering juga ya ditempatkan di Kalimantan Utara ya Pak. Betul. Nah, kami juga mendapatkan info bahwa Bapak Sulaiman ini sempat menjabat sebagai saat ini Ketua BPW atau Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan ya. Nah, bisa diceritakan peran Bapak sebagai Ketua BPW KKSS ini? Oh, baik. Makasih Mbak Anggit. Memang
ketika berbicara tentang paguyuban, ini tidak sekonyong-konyong jadi. Jadi ketika saya tahun 2019 menjabat di Kalimantan Utara, ada suatu proses ketika saya bergaul dengan masyarakat di wilayah Tarakan, ternyata kebanyakan orang Bugis. Nah, satu rumpun ya? Satu rumpun dan satu bahasa. Jadi ketika saya jalan-jalan ke masyarakat, mudah akrab karena satu bahasa. Nah, dengan kami sudah berkenalan banyak, sampai tokoh-tokoh banyak mengenal kami, otomatis mereka banyak berkeluh kesah tentang masalah-masalah yang dihadapi mereka. Nah, orang Bugis ini yang mayoritas di Tarakan, di Kaltara itu kurang lebih 33% lah, cukup besar. Sehingga pergaulan harian itu kebanyakan orang Bugis hari-hari kita ketemu. Nah, masalah-masalah yang muncul ini yang dialami juga sering diceritakan, kan mereka bangga, oh ada pejabat sekampung saya. Itu karakter orang Bugis itu merasa memiliki ketika ada sekampungnya menjabat, dia datang dengan memperkenalkan diri, merasa persaudaranya kuat. Jadi ada hubungan emosional yang tinggi ketika itu melihat Bapak dinas juga ya. Jadi orang Bugis itu begitu, Mbak. Jiwa sosialnya muncul ketika ketemu sama-sama, apalagi ada suatu menjabat, dia ikut bangga. Nah, dengan proses pergaulan kami hari-hari inilah semakin banyak menerima keluhan dan memberikan solusi, sehingga rata-rata beliau menokohkan kami untuk tempat curhat dan tempat melapor. Dan kebetulan tugas saya memang untuk mencari data-data potensi ancaman lah kira-kira di wilayah, kalau ada yang bersifat mengganggu stabilitas wilayah. Justru saya butuh mereka. Waktu itu sebagai Kabinda ya? Sebagai Kabinda. Nah, jadi simbiosis mutualisme lah. Saya butuh mereka juga butuh saya, sehingga terjalin hubungan yang baik. Nah, dalam proses ini ketika tahun 2020 ada proses pergantian ketua Badan Pengurus Wilayah KKSS di Kalimantan Utara. Karena saya menjadi bagian mereka selalu melapor dan mengadu permasalahan, mereka menginginkan Bapak lah menjadi figur kami, menjadi ketua kami. Nah, waktu itu saya bilang sama tokoh, saya ini sudah banyak pekerjaan. Kalau saya mengajukan, saya nggak mau. Oh, sempat menolak awalnya. Tapi kalau saya diberi amanah, saya siap memimpin. Nah, artinya kan saya diberi amanah. Diberi amanah. Jangan ya? saya yang meminta gitu. Nah, baik. Ketika mereka bersatu menyampaikan pendapat dan mereka mengiyakan, ya saya terima amanah itu. Itulah terjadinya saya menjadi ketua BPW KKS Kaltara. Nah, saya juga berpikir bahwa menjadi ketua BPW KKS ini jabatan vital ketika menangani potensi-potensi konflik. Nah, ketika ada masalah-masalah di masyarakat, ternyata para ketua suku itu tempat mengadu mereka. Salah satunya orang Bugis mengadunya ke saya. Iya, ke Bapak. Nah, kebetulan saya sebagai pimpinan di BIN di sana butuh informasi tentang hal-hal yang berpotensi tentang ancaman itu. Ketika saya ada yang saya terima, saya dengan mudah mengklopkan dengan suku-suku lain atau teman-teman tokoh-tokoh lain, karena saya juga pejabat. Gampang saya manggil Pak Ketua Dayak, Ketua Tidung, Ketua Jawa, gampang saya panggil, ayo kumpul di rumah kantor saya, ayo kita ngobrol-ngobrol. Sampaikan masa-masa. Selesainya di meja saya kembali aman. Jadi stabilitas wilayah di Kaltara selama saya jadi Kabinda itu dengan mudah saya kendalikan karena semua tokoh-tokoh saya pegang. Nah, inilah yang menjadi modal saya menjadi mudah bergaul di masyarakat, karena ada kebutuhan yang sebetulnya dari mereka tentang informasi suatu wilayah, mereka juga tempat curhat dan penanganan. Nah, saya kebetulan juga Forkopimda. Saya dengan mudah juga menyampaikan ke gubernur, ke Kapolda atau aparat-aparat pejabat daerah karena ada Forkopimdanya. Jadi banyak yang faedah ketika saya menjabat ketua KKS sekaligus menjabat Kabinda. Oke, selama menjabat sebagai ketua BPW KKS ini apa tantangan terbesar dan bagaimana waktu itu Pak Sulaiman menyelesaikan tantangan ini? Tantangan yang dikeluhkan sebenarnya masyarakat selama saya di sana itu menyangkut masalah hajat hidup orang banyak berkaitan dengan petani tambak yang dulunya merasa sejahtera, sekarang tidak sejahtera merasa. Yang kedua, masalah petani rumput laut yang tadinya mungkin pendapatannya cukup, sekarang dianggap kurang. Nah, mereka ini mengadu tentang masalah-masalah yang dihadapi. Nah,
ketika masalah itu saya terima dan saya pelajari, ternyata butuh dijembatanin. Kalau dari segi kewenangan saya tidak punya kewenangan karena saya bukan gubernur, bukan pemerintah. Waktu itu sebagai Kabinda itu hanya mencari informasi permasalahan. Saya carikan solusi. Nah, kebetulan saya ada teman baik di Kementerian KKP, ada suatu staf menteri yang begitu peduli dengan masyarakat. Saya tinggal ngomong ke beliau, tolong adakah bantuan terhadap penanganan masalah KKP di Kaltara, masalah tambah dan sebagainya. Beliau menanyakan apa kebutuhannya saya bantu. Jadi kan saya menjembatani dengan gampang. Nah, dari stafnya Menteri KKP ini banyak yang itu sebenarnya yang peduli dengan masyarakat. Saya menjembatani masyarakat dengan mudah menyampaikan ke saya juga mudah menyampaikan ke KKP. KKP juga dengan enak menyampaikan. Nah, inilah saya menjembatani. Nah, ketika ini berjalan ternyata masyarakat merasa terayomi. Oh, Pak Sulaiman ini suka mudah menggerakkan aparat di KKP yang dia butuhkan. Bisa menurunkan balai dari Jepara, bisa menurunkan balai dari Maros, balai dari Takalar. Itu semua perintah dari KKP. Karena saya atas sama ketua KKS minta tolong dibantu masyarakat karena petani tambak maupun rumput laut di Kaltara itu mayoritas orang Bugis. Saya lah kebetulan tempat curhatan mereka. Tempat curhatnya begitu ya. Tapi kan di Kalimantan Utara ini kan terdiri dari berbagai macam etnis selain Bugis. Nah, bagaimana Bapak menjalin komunikasi dan juga meyakinkan bahwa ayo semua etnis di Kalimantan Utara itu tetap guyup dan rukun seperti itu? Betul. Karena saya menjabat Kepala BIN sekaligus menjadi Kota Paguyuban, jadi saya sering mengadakan kopi morning para antar kepala suku itu. Karena untuk mengurai saja masih adakah sisa-sisa konflik masa lalu yang masih terpendam. Nah, justru saya bisa menuntaskan masa lalu itu lewat pertemuan-pertemuan para kota suku itu. Dari keluhan-keluhan mereka yang belum betul-betul pulih ketika saya menjabat, setelah saya sering pertemuan, mereka menyampaikan kita sangat bahagia dengan dijembatani oleh Pak Kabinda sekaligus Ketua KKS, karena kami juga sama-sama menginginkan kedamaian, harmonisasi. Nah, tokoh-tokoh di Kaltara itu sebenarnya saya boleh dicap sebagai ketua ini mengharmoniskan para suku-suku. Jadi saya selalu mendengungkan kita harmoniskan wilayah, karena untuk menciptakan kedamaian itu harus keakraban antar masyarakat. Inilah yang kita pupuk bersama agar jauh dari potensi konflik. Dan alhamdulillah sampai sekarang juga terasa bahwa situasi kenyamanan di Kaltara semakin kondusif. Oke, wah, ternyata dengan merangkul itu ya semoga nanti perdamaian bisa tercipta dan kerukunan antar etnis bisa tercipta ya. Menarik sekali. Nanti kita akan ngobrol lagi tentang Kalimantan Utara, tapi setelah jeda berikut ya Pak Sulaiman ya. Nah, tetap di bincang kita akan kembali. Kembali di bincang kita, saudara, masih berbicara mengenai kondisi saat ini di Kalimantan Utara langsung dengan tokoh masyarakat Kalimantan Utara, Bapak Sulaiman. Pak Sulaiman, kita tahu Kalimantan Utara ini garda terdepan negara ya karena berbatasan langsung dengan Malaysia dan juga Filipina. Nah, kebetulan Bapak Sulaiman ini juga pernah menjabat sebagai Kabinda ya atau Kepala BIN Daerah begitu. Bagaimana permasalahan yang dihadapi di Kalimantan Utara? Masalah di Kalimantan Utara sebenarnya cukup banyak. Yang pertama yang menyentuh hajat orang banyak itu menyangkut masalah tambak dan rumput laut. Itu yang memang hari-hari dibutuhkan proses kehidupan harian. Yang kedua masalah lapangan kerja. Masih banyak pengangguran di Kalimantan Utara. Yang ketiga menyangkut masalah infrastruktur. Tentunya ini kebutuhan banyak yang dibutuhkan berkaitan dengan infrastruktur, jalan dan sebagainya. Hal yang urgent mungkin selama ini tidak terpantau oleh aparat menjadi atensi khusus adalah perbatasan. Perbatasan itu sangat urgent bagi kami, bagi saya sebagai aparat TNI terkait dengan pertahanan dan ketahanan wilayah. Baik terhadap potensi ancaman dari luar maupun ancaman dari dalam negeri sendiri. Menyangkut masalah perbatasan ini dikaitkan dengan harus membangun bela negara terhadap manusianya. Jadi NKRI-nya ini hatinya masyarakat ini yang harus dibangun, ini yang harus betul-betul menjadi perhatian. Di sisi lain tentunya harus diiringi dengan kesejahteraan. Ketika bela negara dikuatkan, maka
kesejahteraan juga harus diperhatikan. Ini yang menjadi atensi pemerintah yang kami mungkin belum tertangani dengan baik. Nah, kami yang TNI ini merasa terpanggil ketika berbicara tentang perbatasan, akan berbicara tentang pertahanan negara. Nah, karena pertahanan negara ini perbatasan adalah TNI memang domainnya di situ. Nah, kami sangat atensi tentang perbatasan untuk baik membangun manusianya maupun membangun fisiknya. Ini yang menjadi atensi kami. Berarti sudah paham sekali ya dengan mungkin situasi terkini dan juga tantangan-tantangan yang harus dihadapi dan juga solusinya ya untuk wilayah Kalimantan Utara nih. Saya melihat di beberapa media nih Pak Sulaiman bahwa nama Pak Sulaiman ini masuk dalam salah satu bursa calon gubernur Kalimantan Utara. Ini benar nggak Pak? Bagaimana ceritanya dan apa yang mendorong Bapak hingga mungkin dicalonkan nih dalam bursa bakal calon gubernur? Memang selama kurang lebih 2 tahun ini ada upaya-upaya masyarakat berkaitan dengan kami dulu sering menjadi bagian dari solusi setiap permasalahan oleh tokoh-tokoh masyarakat. Dari mereka inilah mungkin melihat sosok kami diinginkan kembali sehingga beberapa tokoh yang menyampaikan meminta agar kami ikut menjadi gubernur, berkontestasi pencalonan gubernur. Saya pernah menjawab bahwa kalau toh itu masyarakat menginginkan dan mayoritas menginginkan, saya menang, saya siap. Nah, saya siap untuk, bahkan saya siap mengundurkan dari TNI kalau memang masyarakat menginginkan. Nah, dengan saya menyampaikan seperti itu, rupanya tokoh masyarakat semakin banyak datang ke Semarang meminta. Tokoh-tokoh masyarakat ini bukan hanya orang Bugis, dari Banjar, dari Jawa dan sebagainya komunikasi bahwa Pak minta tolong kami butuh perubahan di Kaltara. Kami butuh perubahan. Nah, dan perubahan ini kan saya merasa ada urgen yang dibutuhkan dan mereka menginginkan suatu atensi bahwa ada kepedulian mungkin selama ini saya bergaul dengan mereka ketika dia menyampaikan masalah, saya merespon ada chemistry yang terbangun dan tokoh-tokoh maupun masyarakat sehingga ketika akhir-akhir ini saya didatangi oleh tokoh, akhirnya saya mengambil keputusan kalau begitu ya saya ikutilah. Nah, kira-kira ada prosesnya permintaan masyarakat secara umum. Nah, makanya harapan saya ke depan kalau memang masyarakat menginginkan, ya saya siap memimpin Kaltara. Wah, jadi respon masyarakat juga sangat positif ya Pak ya. Terakhir Pak, mungkin apa harapan yang Pak Sulaiman bisa sampaikan terhadap kondisi Kalimantan Utara? Kalau harapan saya secara yang kelihatan ini, kalau saya mampu menciptakan suatu wilayah Kaltara menjadi sumber budidaya rumput laut dan udang terbaik di Asia Tenggara, saya ciptakan. Nah, kan itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan itu potensi itu ada. Begitu luasnya wilayah Kaltara tentang rumput laut dan tambak dan begitu besarnya tenaga kerja yang siap bekerja, tinggal pemerintah bagaimana memfasilitasi supaya ini lebih produktif. Kalau itu produktif, wah itu terbesar di Asia Tenggara itu. Nah, itu harapan saya itu. Potensinya sangat besar bagi Kalimantan Utara. Bagaimana dengan infrastruktur dan juga mungkin potensi lain dan juga pertahanannya? Nah, tentunya memang semua kita harus pikirkan. Tentang ada sesuatu yang mungkin saya menjadi di luar dari pemikiran orang lain bahwa membangun daerah terisolasi di Kaltara itu karena sulitnya medan dan beberapa kecamatan kan terisolasi harus datangi dengan pesawat. Saya punya konsep bahwa membangun itu keterisolasinya adalah menggunakan operasi militer selain perang. Itu dulu dikatakan TMMD lah, Tentara Manunggal Membangun Desa. Nah, kalau tentara atau TNI diminta suatu operasi, itu satu kehormatan. TNI merasa bangga ketika melaksanakan operasi-operasi untuk bangsa dan negara, apalagi di wilayah perbatasan. Contoh seperti di Papua, TNI membangun daerah-daerah suatu kebanggaan dan berhasil. Harapan saya ke depan, saya akan menghadap ke Panglima TNI ataupun kepada Kasat bahwa TNI dibutuhkan di Kaltara. Nah, maka itu kalau saya diamanahkan nanti, kami punya jalur sesama TNI, sama-sama mengabdi kepada bangsa negara untuk membangun Kaltara lewat pengabdian TNI yang mungkin lebih murah dibanding daripada dibangun oleh non-TNI. Karena TNI itu suatu pengabdian. Nah, sehingga
membuka keterisolasian daerah terpencil sehingga meningkatkan kesejahteraan oleh masyarakat perbatasan. Mudah-mudahan bisa kami wujudkan. Amin. Semoga harapan dari Pak Sulaiman ini bisa terwujud ya, dan semoga Kalimantan Utara dan juga wilayah perbatasan lainnya di Indonesia bukan lagi dianggap sebagai halaman belakang tapi garda terdepan NKRI. Terima kasih Pak Sulaiman sudah hadir di studio Kompas TV pada hari ini. Sukses dengan kegiatannya, dan saudara, demikian bincang kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda selama 30 menit ini. Saya Egit Hapsari pamit undur diri. Sampai jumpa.